Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Baik, ketua kelasnya atau seksi keagamanya boleh memimpin doa ya. Berdoa selesai. Kelas 11 MIPA 2. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Oh, Agisna Nurul Hasanah. Kenapa? Sedang sakit. Baik, kita doakan agar Agisna Nurul Hasanah segera sembuh dan dapat melakukan aktivitas sedia kala. Amin ya robbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai sistem koordinasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan struktur saraf manusia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi bagian-bagian sel saraf. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan proses penghantaran impuls. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan proses terjadinya gerak sadar dan gerak refleks. Pernah tidak adik-adik menginjak benda yang panas? Pasti pernah kan ya? Nah, tanpa adik-adik sadari, kaki adik-adik ini langsung refleks mengangkat kaki. Kenapa sih hal ini dapat terjadi tuh? Ada yang mau mencoba berpendapat? Oh, belum ada ya? Baik, Ibu akan menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Nah, hal ini terjadi karena adik-adik memiliki sistem saraf yang berfungsi untuk merespon rangsangan dan melaporkannya ke otak. Nah, sistem saraf ini merupakan salah satu sistem koordinasi tubuh. Selain sistem saraf, terdapat sistem hormon yang mengendalikan sistem fisiologis tubuh. Sistem saraf berhubungan erat dengan alat indera manusia. Misalnya, ketika adik-adik menyentuh batang yang berduri, nah, adik-adik terlebih dahulu melihat batang tersebut dengan mata. Kemudian adik-adik menyentuh duri tersebut, lalu adik-adik terkejut karena duri tersebut melukai tangan atau kulit adik-adik sehingga keluar darah. Nah, begitulah kira-kira respon sistem saraf itu dapat terjadi. Nah, sistem koordinasi merupakan suatu sistem yang mengatur kerja semua sistem organ yang ada di dalam tubuh kita agar dapat bekerja secara serasi. Sistem koordinasi ini bekerja untuk menerima rangsangan, mengolahnya, dan kemudian meneruskannya untuk menanggapi rangsangan tersebut. Sistem saraf ini berperan menerima, mengolah, dan meneruskan hasil olahan rangsangan yang diterima oleh reseptor ke efektor. Nah, reseptor atau penerima rangsangan pada tubuh manusia disebut dengan alat indera. Sedangkan efektor pada tubuh manusia adalah otot dan kelenjar. Sistem saraf tersusun atas sejumlah saraf neuron. Neuron ini tidak mengalami pembelahan sehingga tidak dapat diganti jika sudah mati. Namun, pada kondisi yang sesuai, neuron dari sistem saraf perifer yang terluka dapat diperbaiki kembali. Dalam kehidupan kita sehari-hari, berbagai aktivitas yang kita lakukan memerlukan sistem koordinasi yang terdiri dari sistem-sistem indera dan sistem hormon. Bagaimana ya contoh ketiga sistem ini bekerja? Misalnya nih,
Kamu lagi jalan, kemudian dikejar anjing. Mulai dari melihat anjing sampai berlari memerlukan koordinasi. Saat melihat anjing, organ mata bekerja. Mata menyampaikan rangsangan ke otak dan otak menerjemahkannya, yaitu mata melihat anjing. Nah, sistem yang bekerja pada contoh ini adalah sistem indera. Saat kamu berlari menghindari anjing tadi, tubuh kamu memerlukan energi yang lebih banyak. Saat lari menghindari anjing tersebut, otot kakimu memerlukan pasokan glukosa dan oksigen saat berlari. Paru-paru juga bernafas lebih cepat untuk memperoleh ekstrasigen. Dan jantungmu terpompa lebih cepat untuk mengalirkan oksigen dan glukosa ke otot kakimu. Okta mendeteksi perubahan oksigen dan karbon dioksida dalam darah dan mengirimkan rangsangan tersebut ke diafragma otot dada dan jantung. Nah, dalam contoh ini, sistem koordinasi yang bekerja adalah sistem saraf kita. Pasokan ekstra glukosa yang diperlukan otot untuk berlari berasal dari hati kita. Nah, glikogen di dalam hati diubah menjadi glukosa dan dilepaskan ke dalam darah. Pengubahan glikogen menjadi glukosa distimulasi atau dirangsang oleh suatu zat kimia. Nah, zat kimia itu apa ya namanya? Ada yang tahu? Oke, jawaban kamu tepat sekali. Zat kimia tersebut bernama hormon. Hormon adalah zat kimia dalam bentuk senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin kita. Nah, pada kasus dikejar anjing ini, pengubahan glikogen menjadi glukosa distimulasi atau dirangsang oleh suatu zat kimia yang disebut dengan hormon adrenalin. Wah, udah kayak di Dufan ya namanya adrenalin. Hahaha. Nah, sekarang adik-adik tahu kan bahwa hubungan mereka bertiga berat banget loh antara sistem saraf, sistem indera, dan sistem hormon. Mereka tidak bisa dipisahkan sampai ajal yang memisahkan mereka. Baik, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu dalam sistem koordinasi diperlukan 3 komponen agar fungsi koordinasi dapat berlangsung, yaitu reseptor, konduktor, dan efektor. Yang pertama, reseptor. Reseptor adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai penerima rangsangan, baik yang berfungsi sebagai penerima rangsangan tersebut adalah indera. Kemudian yang kedua yaitu konduktor. Konduktor merupakan bagian tubuh yang berfungsi sebagai penghantar rangsangan, baik tersebut adalah sel-sel saraf atau neuron yang membentuk sistem saraf. Sel-sel saraf ini ada yang berfungsi untuk membawa rangsangan ke pusat saraf dan ada juga yang membawa pesan dari pusat saraf. Kemudian yang ketiga yaitu efektor. Efektor adalah bagian tubuh yang menanggapi rangsangan, yaitu otot dan kelenjar, baik kelenjar endokrin maupun kelenjar eksokrin. Baik, terima kasih adik-adik karena telah aktif dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Ibu mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.